Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Memposting pada hari Sabtu di akun Instagram pribadi, Jurrien Timber menulis kemenangan di awal bersama sepasang emoji bertuliskan segera kembali. Namun demikian, masih belum jelas apakah Timber akan sepenuhnya fit untuk menghadapi laga Crystal Palace di pekan kedua Liga Inggris atau tidak. Jurrien Timber telah memberikan update terkait cedera yang dialami pada pertandingan pertama Liga Inggris. Namun, jika mengalami kemunduran, The Gunners harus menyiapkan pemain lain. Apalagi jika Alexander Zinchenko yang posisi aslinya bermain di sektor bek kiri juga belum bisa dimainkan. Artinya, harus ada pemain lain yang mengisi posisi bek kiri Arsenal untuk pekan kedua Liga Inggris. Sementara pemain yang berpotensi untuk mengisi posisi bek kiri jika keduanya belum pulih, maka Takehiro Tomiyasu akan ditempatkan kembali seperti menggantikan Jurrien Timber. Arsenal dinilai perlu temukan taktik yang tepat di lini tengah. Ex-pemain Manchester City, Micah Richards, yakin pelatih Arsenal Mikel Arteta masih perlu menemukan taktik yang tepat untuk lini tengah The Gunners menyusul kemenangan 2-1 atas Nottingham Forest pada hari Sabtu. Kendati demikian, Micah Richards merasa kedatangan Declan Rice telah menghambat dampak Thomas Partey di lini tengah. Bagi saya tidak yakin itu berhasil hari ini, kata Micah Richards dikutip dari BBC. Jelas, Thomas Partey memulai dalam peran bek kanan itu dan saya bisa melihat niatnya sejak awal permainan. Yang ingin mereka lakukan adalah Thomas Partey masuk ke dalam untuk memberikan semua ruang bagi Saka. Jadi, Saka bisa datang menuju bola dalam situasi 1 lawan 1 atau dia bisa melampaui batas. Orang-orang bertanya bagaimana mereka akan cocok dengan Declan Rice dan Thomas Partey dalam sistem ini. Mereka mencobanya hari ini dan tentu saja mereka menang. Tetapi saya tidak percaya itu bekerja persis seperti yang mereka inginkan, tutupnya. Arsenal korbankan Jorginho demi beli Nicolo Barella dari Inter Milan. Arsenal sedang merencanakan aksi licik untuk melepas beberapa pemain demi mendatangkan gelandang Inter Nicolo Barella. Arsenal agaknya bingung untuk menambah pemain baru di bursa transfer musim panas 2023 ini dengan satu target tersisa. Target yang dimaksud Arsenal adalah Nicolo Barella yang belakangan akan diambil dari raksasa Liga Italia Inter Milan. Arsenal sendiri dikabarkan akan mengorbankan beberapa pemain seperti Jorginho dan Kieran Tierney yang kabarnya bisa ditukar. Nicolo Barella menjadi pemain yang krusial untuk Arsenal, mengingat pemain yang satu ini akan menjadi penyambung lini tengah. William Saliba puas dapat menang setelah kembali dari cedera. Bek andalan Arsenal, William Saliba, merasa puas dengan kemenangan yang diraih timnya. Saliba juga merasa senang setelah dapat tampil dalam 2 pertandingan secara beruntun setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen pada paruh kedua musim 2022-2023 lalu. Sangat senang dapat memulai musim baru dengan meraih kemenangan. Menang dalam pertandingan pembuka liga bukan hal yang mudah dan kami tampil cukup memuaskan. Sayangnya, kami kebobolan dalam 10 menit terakhir, tetapi kami akan berusaha untuk memperbaiki performa tim untuk pertandingan berikutnya. Arsenal akan menjalani laga tandang kontra Crystal Palace pada pertandingan berikutnya. Laga itu akan diadakan di Selhurst Park pada Selasa 22 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Pesan Matt Turner ke David Raya. Berbicara kepada Football.London usai laga Nottingham versus Arsenal, Matt Turner mengatakan bahwa David Raya harus bekerja keras agar bisa bermain dan ia bilang itu tidak mudah. Menurut Matt Turner, latihan dengan baik bukan sebuah jaminan. Ia menyebutkan David Raya harus bisa memanfaatkan peluangnya dengan baik di Arsenal. Turner juga akui Aaron Ramsdale adalah kiper yang hebat. Selain bekerja keras dan manfaatkan peluang,
Matt Turner juga mendorong agar David Raya harus bisa memahami budaya di Arsenal. Menurutnya, jika bisa memahaminya dengan benar, bisa mendapat menit bermain di klub Liga Inggris asal London Utara. Spurs mempertimbangkan tawaran mengejutkan untuk Folarin Balogun. Tottenham sedang dikaitkan dengan langkah mengejutkan untuk striker Arsenal Folarin Balogun. Pemain internasional AS tersedia dari Arsenal dan merupakan target AS Monaco dan Inter Milan. La Gazzetta dello Sport mengatakan Balogun juga masuk dalam daftar pengganti potensial Tottenham untuk pemain Bayern Munich yang dibeli senilai 120 juta euro Harry Kane. Dan dengan Arsenal menginginkan 50 juta pounds untuk menjual striker tersebut, Spurs berada di posisi terbaik untuk memenuhi penilaian tersebut. Namun, Balogun mungkin masih perlu dibujuk untuk membuat langkah kontroversial di seluruh kota. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!